Bos, saya Pak. Ya, Pak. Kasihan. Ya. Siap. Ya. Siap. Ayo. Kita dulu baru kita masuk. Mari. Yuk, kita di ruangan istirahat. Mari Pak, silakan. Silakan duduk. Ya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Luar biasa. Hari ini kita luar biasa nih, kita bisa kumpul di sini di ruang kantor Kesbangpol, Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DIY. Nah, di sini hari ini kita akan ngobrol nyantai tapi serius tentang ini Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu juga. Kita akan membahas tentang keistimewaan dan kebinekaan. Ini kan isu kita. Keistimewaan kenapa? Karena DIY Daerah Istimewa Yogyakarta. Bineka karena kenyataan kita kan sangat beragam. Dari bermacam-macam suku bangsa, ya, ada macam-macam kelompok di Yogyakarta. Nah, kita akan ngobrol karena di sini ada, ya bisa dibilang 4 stakeholder ya dari Kesbangpol. Nanti ada Pak Bagas ya, Bapak Bagas Seno Aji. Ya, terima kasih Pak Bagas, kita boleh sowan di tempat kantornya luar biasa. Kemudian nanti ada dari Forum Ketahanan dan Pembangunan Nasional, yang ketuanya langsung hadir di sini ada Prof. Jagal Wiseso Marseno. Kemudian nanti ada sharing juga dari FKKI ya. FKKI itu apa? Forum Keistimewaan dan Kebinekaan. Yang nanti dari FKKI ini cukup banyak, ini ada Pak Budi, Abednego Budi, kemudian ada Pak Purdi, ada istrinya Pak Purdi, kemudian setelah ini juga ada dari IWOI, Ikatan Wartawan Online Indonesia Kabupaten Sleman, nanti ketuanya sendiri Pak Yopiter Oming. Kemudian ada juga dari IWOI ini ada Bapak 1, 2, 3. Ya, wah luar biasa, termasuk yang nyoting. Terima kasih sekali, ini banyak didukung acara ini, acara kumpul-kumpul ini pertama didukung oleh IWOI ini, langsung timnya datang. Matur nuwun Pak Budi karena ini ada sponsor ini dari Pak Pial Jafar ya. Jadi memang kita perlu kolaborasi ya. Nanti kita akan ketemu istilah penting yaitu konvergensi ya. Nanti Prof. Jagal mungkin akan ceritakan. Sebelum itu kita akan langsung ngobrol. Yang pertama dari ini Pak, yang dari Kesbangpol bisa sharing dulu nih tentang, karena masyarakat itu kadang ada yang tahu, ada yang belum tahu Pak. Ada yang tahu Kesbangpol, kalau saya tahu sih sejak dulu karena sering lewat sini. Tapi kan banyak yang belum tahu. Lalu apa yang dikerjakan Pak? Oke, monggo Pak Bagas sambil. Nah, teman-teman sambil dicicipi ya. Kita santai aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera kepada semuanya dan selamat siang. Yang saya hormati Bapak Dr. Haryadi Baskoro, yang selaku moderator. Kemudian ada Bapak Profesor Dr. Jagal Wiseso Marseno. Wiseso Marseno. Oke. Selaku Ketua Forhanas. Ya. Kemudian yang saya hormati dari FKKI, di sini ada Pak Budi, kemudian ada Pak Purdianto. Kemudian yang saya hormati ada Pak Jupiter dari Giwo Indonesia bersama jajarannya. Yang pertama kami mohonkan pamit Bapak
Kepala Badan Kesbangpol yang semula akan menemui tamu atau rombongan ini yang hadir di Kesbangpol, karena beliau ini kan sekarang merangkap jabatannya sebagai asisten 1 ya. Beliau jadi kantornya ada 2 di Kepatihan dan di sini, karena beliau ada tugas ya di Kepatihan. Beliau mengutus saya untuk menemui panjenengan semua. Yang kedua, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan rezeki untuk dapat saling bersilaturahmi. Katanya kalau silaturahmi itu rabu ing nyawa. Ya, semakin kita banyak bertemu, semakin usia kita semakin lama. Ya, ini. Kemudian di Kesbangpol ini ya, jadi bukan kesel banget ya Pol. Kesbangpol itu bukan kesel banget ya Pol, bukan. Ya, jadi tugas kita ya sebagai di sini kan pemerintahan kan wajib ya mengayomi pada masyarakat, di mana salah satu ketugasan di Kesbangpol adalah melayani terhadap ormas-ormas yang ada ya, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ormas yang ada di Jogja ini boleh dikatakan banyak, ada sekitar 5.000-an. 5.000 ya, ormas yang ada di Jogja. Kemudian yang terdata di Kesbangpol itu baru nggak ada separuhnya, 800-an. Ya, sehingga kan ini memang tugas berat bagi Kesbangpol. Ya, jangan sampai ormas-ormas ini dimasuki dengan ya tadi radikalisme, ya, dimasuki dengan unsur-unsur yang lain yang mengganggu nanti NKRI. Sehingga peran Kesbangpol khususnya di bidang Poldagri, politik dalam negeri, di bidang kami itu membawahi untuk organisasi partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Ya, ini memang berat, sehingga pada waktu itu ini sudah ada namanya Sirek Ormas, Sistem Registrasi Organisasi Masyarakat. Ya, itu yang sudah berjalan sistemnya. Namun karena Sirek Ormas ini di tahun 2023 kami ganti namanya menjadi Si Kresno. Ya, Si Kresno itu adalah sistem kendali registrasi organisasi. Ya, Si Kresno ini dalam tokoh pewayangan kan sebagai ya tokoh yang pemersatu, ya, dengan harapan bahwa ormas-ormas yang ada di Jogja ini bisa bersatu, tidak ada lagi yang saling bergesekan, ya, gontok-gontokan, saling memecah belah, apalagi lawan kita di tahun depan akan menyelenggarakan pesta demokrasi. Kita ketahui bersama tanggalnya tanggal 14 Februari. Untuk kalangan muda dikenalnya dengan hari kasih sayang, tapi harapannya bukan kasih sayang, hari kasih suara. Hari kasih suara ya loh, dengan penuh sayang, ya, tidak ada lagi gontok-gontokan. Suara boleh berbeda, tapi hati kita satu untuk NKRI. Sesuai dengan namanya, ini kan ada FKKI, Forum Keistimewaan Kebinekaan Indonesia. Ya, jadi ya Jogja ini boleh dikatakan miniaturnya Indonesia. Hampir seluruh suku ada di Yogyakarta, khususnya adalah mahasiswa perantau. Data yang kami peroleh itu ada sekitar 448.000
mahasiswa perantau. Ya, kalau dibentukkan dalam persentase itu 60%-nya adalah mahasiswa pendatang. Kemudian 40%-nya adalah mahasiswa yang asli dari Jogja. Nah, ini kan dengan adanya kebinekaan ini, ya kan, dengan harapan ya tadi bisa menyatukan. Karena boleh dikatakan Jogja itu sumbunya. Kalau ada sesuatu di sini bisa ditiru di daerah-daerah yang lain, karena meletusnya di sini ya. Dan harapan yang meletus itu gaung-gaung tadi, ya, kebinekaan yang untuk mempersatukan Indonesia. Ya. Kemudian sesuai dengan Pergub kita, ya, itu Pergub nomor 73 tahun 2022, itu di pasal 8 disebutkan bahwa selain hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan 7, Ormas di DIY dapat membentuk forum sebagai wadah komunikasi antar ormas. Ini kan FKKI, F-nya aja sudah forum. Nah, dengan harapan tadi forum dari beraneka ragam kebinekaan, ya, dengan mengangkat keistimewaan, ya, ini menjadi gaung yang besar. Karena Kesbangpol ini ya kalau tidak ada panjenengan semua, masyarakat itu bisa ya heterogen kan, beraneka ragam. Dengan adanya forum ini akhirnya kita bisa memantau, mengendalikan, ya. Makanya tadi namanya Sikresno, sistem kendali registrasi, di mana di dalam registrasi itu masyarakat bisa mendaftarkan secara online, ya. Namanya nanti FKKI mendaftarkan, ya, melalui Kesbangpol. Nanti di situ ada Google Map-nya, oh sekretariatnya di mana. Dengan harapan tadi kita bisa memantau ormasnya, jangan sampai disusupi dapat dana dari luar, oh ternyata digunakan untuk terorisme. Nah, ini kita melakukan pemantauan terhadap organisasi kemasyarakatan. Tadi di awal kan sudah saya sampaikan ada 5.000, ya, cukup banyak. Saya terima kasih. Ini dari FKKI sudah bersilaturahmi ke Badan Kesbangpol, ya, dengan adanya audiensi silaturahmi ini kita kan saling mengenal. Yeah. Katanya wartah itu kalau nggak kenal nggak saya. Ya, jadi mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan. Mungkin apa yang akan disampaikan dari FKKI, kalau makanya nanti bisa kami dari Kesbangpol bisa bekerjasama, karena selama ini kami di bidang Poldagri juga melakukan pendidikan politik. Pendidikan politik tidak hanya untuk partai politik, tapi juga untuk pemilih pemula, untuk generasi muda, untuk ormas. Ya. Jadi tidak hanya pendidikan politik, kemarin juga ada kami bersama ormas dengan Juleha, juru sembelih hewan. Ya, kita berikan bukan Juleha, nama bukan. Iya, Juleha, juru sembelih hewan. Kita berikan pembelajaran bagaimana cara memotong hewan biar tidak stres dan sebagainya. Nah, itu kita lakukan. Terus kemarin juga ada acara bersama Pak Dito ya, itu dengan beberapa organisasi kita kumpulkan biar saling mengenal. Ya, ini memang masa rawan, masa mau menjelang pemilu. Ya, jangan sampai Jogja ini terjadi perselisihan lah. Ya, suara boleh berbeda tapi hati tetap satu untuk NKRI. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ini saya tutup dengan sebuah pantun. Ya, buah durian dimakan Elvi Sukaisih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum beli durian ini. Tanda-tanda mau di durian ini. Mau jadi durian ini. Di sini durian, Pak.
Ya artinya nah, satu hal yang penting sekali di Jogja ini berarti ada 5.000-an. Itu ormas real ada itu Pak ya? Iya, ada. Berarti kalau Mungkin seperti itu banyak. Iya. Kemudian kan di sini yang lebih rawan lagi itu kan ada beberapa memang organisasi penghayat kepercayaan. Ya, beragam sekali ya. Ya beragam sekali. Ya ini memang harus kita kendalikan, kita pantau, jangan sampai tadi di awal kan sudah sampaikan salamnya aja salam Pancasila. Itu ya. Oke, terima kasih sekali Pak Bagas. Nah, kita bersyukur karena hari ini itu ada beberapa forum ini Pak ya. Jadi tadi FKKI ya, FKKI Forum Keistimewaan dan Kebinekaan. Tapi kita di Jogja juga tadi dari 5.000 ini kita bersyukur hari ini paling tidak ada 3 Pak yang sowan ke sini. Yang ini penting sekali ada Forum Ketahanan dan Pembangunan Nasional yang dipimpin oleh Pak Profesor Dr. Jaka Liseso Maseno. Jadi beliau wakil rektor UGM, tapi juga di Lemhanas juga. Nah ini mungkin bisa merespon ini Pak Jaga karena situasi 5.000 ormas di Jogja yang beragam, tentu potensi konflik macam-macam ini kan berbahaya sekali, apalagi ini tahun politik. Nah mungkin dari Forhanas ini, jadi hari ini kita mencoba dari beberapa forum ini mencari titik temu apa yang kita bisa dukung Pak untuk Kesbangpol, apa yang bisa kita kerjakan bersama. Nah kalau dari Forhanas ini kan forum pakar ya, forum akademisi ya, mungkin ada apa yang bisa menjadi ini Pak Jaga bisa di-sharingkan, mungkin menjadi dasar pemikiran atau menjadi landasan visi yang akademik atau mari Pak Jaga, Pak Jaga. Baik, karena tadi diawali dengan pantun. Dengan pantun saya awali dengan pantun. Buah duku, buah durian. Cakep. Saya menunggu dari kemarin. Artinya beliau sudah lama Pak. Antusias bicara di sini ya. Jadi Pak Jaga sudah menunggu dari dia. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang terhormat dan kami banggakan Pak Kabid, Pak Bagas, Polda Negeri yang luar biasa sekali ini, walaupun kesel banget Pol, masih bisa menerima kami di sini. Yang saya hormati teman-teman dari FKKI, Pak Purdi, Pak Budi dan kawan-kawan. Yang saya hormati teman-teman dari IWOI, Pak Yupi dan juga kawan-kawan yang lain dari macam. Ini ada penasihat spiritual kita. Pertama kami ucapkan terima kasih Pak Bagas yang menerima kami untuk silaturahmi tadi. Silaturahmi akademis mungkin ya, bukan silaturahmi politis karena kami dari Forhanas itu bukan forum politik, tapi forum akademik yang tidak hanya diisi oleh para akademisi, tapi orang-orang yang concern terhadap ketahanan nasional dan pembangunan nasional, sehingga bisa diisi oleh akademisi maupun orang-orang yang memang tertarik ke arah ketahanan nasional dan pembangunan nasional. Memang sebagian besar dari akademisi itu akan mencurahkan tenaga dan pikirannya dalam rangka bagaimana mempertahankan, menyehatkan ketahanan nasional supaya pembangunan nasional itu bisa berjalan dengan baik. Karena logikanya itu bahwa pembangunan nasional tidak bisa berjalan kalau ketahanan nasionalnya rapuh. Ketahanan tubuh kita rapuh, kalau itu tidak bisa produktif gitu ya. Nah, jadi kami kebetulan banyak mengamati badan-badan yang mengukur ketahanan nasional di dunia. Seluruh negara diukur ketahanan nasionalnya, seperti dari Pennsylvania University itu sejak 2005 mengukur ketahanan nasional termasuk Indonesia. Tapi kalau istilah mereka adalah kerapuhan negara-negara di dunia. Nah, nampak bahwa negara-negara di dunia sebagian itu ada berwarna merah, artinya rapuh.
isinya sengketa terus, pelauran terus, perang saudara terus berkepanjangan. Dan Indonesia yang menarik adalah ada pada warna kuning. Ya. Artinya kalau tidak dikelola dengan baik, bisa tergelincir di warna merah. Maka harus dikelola dengan baik supaya warnanya hijau. Nah, ini tugasnya Kesbangpol sebagai panglima tertinggi untuk bagaimana kebangsaan itu bersatu. Karena bangsa Indonesia itu didirikan berdasarkan bangsa, bukan suku. Kalau suku itu mungkin di Afghanistan itu suku, sehingga suku yang terkuat terbanyak itu yang memimpin. Kalau di Indonesia kan berdasarkan bangsa. Jadi bangsa Indonesia apapun sukunya boleh menjadi pemimpin. Oleh karena itu kita harus waspada tadi dari Pennsylvania University mengukur, kemudian teman-teman dari Lemhanas juga demikian, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia itu mengukur ketahanan nasional Republik Indonesia, diukur tiap-tiap provinsi yang ada di Indonesia, kemudian hasil pengukurannya itu diserahkan kepada pimpinan daerah untuk dievaluasi dan ditindaklanjuti. Nah, saya lihat Kesbangpol itu indikator kinerja utamanya adalah ketahanan nasional di daerah, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. IKU-nya gitu kayaknya. Nah, untuk itu yang istimewa tidak hanya Jogja sebetulnya, Indonesia juga istimewa. Kenapa? Terdiri atas banyak suku bangsa, banyak bahasa, banyak pulau yang ini punya potensi konflik juga sebetulnya kalau tidak dikelola dengan baik, sehingga cara pandang para pendiri bangsa pada waktu itu yang tepat untuk Indonesia dasar negaranya adalah Pancasila dengan sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Karena melihat kondisi geografisnya seperti itu, kondisi sosiologisnya seperti itu, maka harus punya dasar negara yang bisa menyatukan. Lain halnya kalau negara-negara lain itu tidak punya produk geopolitik, yaitu Pancasila. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bahwa potensi pecah ini memang harus dikelola dengan baik dengan satu instrumen yang bisa diwujudkan dalam bentuk kelembagaan yang kuat, ya. Kemudian method of delivery yang bagus, bagaimana mengelola bangsa ini supaya tetap bersatu, itu method of delivery-nya seperti apa, kemudian kelembagaannya juga harus bagus, harus kuat, ya. Lalu yang tidak kalah penting adalah asesmennya, ada sanksinya juga. Kalau you keluar dari barisan maka out dari situ. Nah, itu kan harusnya seperti itu. Itu kalau tidak kuat, kita akan cenderung potensinya pecah. Kita juga harus belajar dari Cina yang mengelola 1,4 miliar penduduk, Pak Gas. Itu kalau tidak kuat, ambiar kalau istilahnya. Nah, Indonesia yang hanya mengelola 270 juta jiwa, itu juga harusnya kuat. Kekuatan itu ada pada regulasi yang bagus, kelembagaan yang bagus, lalu metode of delivery yang bagus, lalu yang tidak kalah penting adalah sanksi yang kuat. Tanpa sanksi yang kuat kita akan amburadul. Walaupun demokrasi, tapi demokrasi yang harus ada aturannya. Kalau tidak akan terjadi chaos seperti yang Pak Bagas sampaikan. Nah, Jogja sebagai miniatur Indonesia tadi sudah disampaikan, banyak pendatang di Jogja, bahkan dari seluruh suku mungkin ya ada di Jogja, sehingga ini harus betul-betul dikawal dengan baik oleh kita semua, dikomandani oleh Kesbangpol. Kita nanti makmum ikut melakukan kajian-kajian, ikut melakukan pelatihan-pelatihan, mungkin bisa yang muatannya itu adalah ke arah kesatuan bangsa, ketahanan nasional, kemudian juga nanti akan berujung pada pembangunan nasional yang baik. Saya rasa itu intronya dari Fornanas. Sekali lagi, Fornanas itu bukan forum politik, tapi forum akademik yang independen, kemudian juga karena akademik harus universal, tidak partisan. Ini yang harus kita tanamkan bersama. Apapun partainya itu harus satu, yaitu kepentingan nasional, yaitu Indonesia, NKRI, harga mati. Ya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Moderator. Ya, jadi dari Fornanas ini bisa misalnya dikerjasamakan dengan Kesbangpol itu apanya, Prof?
pelatihan gitu ya, atau memberi kajian atau bagaimana? Iya, karena kami bermain di area bukan teknis ya, tetapi konseptual, kemudian juga mendesain konten-konten yang bisa disumbangkan pada penguatan kesatuan bangsa ini tadi. Itu yang kita bisa lakukan. Ya, mungkin bisa kami tambahkan Pak. Jadi seperti tadi disampaikan bahwa ini kan perlu adanya yang kuat ya. Kesbangpol ini kan kebetulan ada 3 bidang. Ya, saya itu di bidang Poldagri, politik dalam negeri. Kemudian ada bidang ketahanan, ya, ketahanan ekonomi, ya, pangan sebagainya. Kemudian ada bidang Basnas, kewaspadaan nasional. Ya, jadi nanti ada yang mengurusi Sinau Bhinneka Tunggal Ika, ada yang Sinau Pancasila, ada yang menangani masalah narkoba, ini di Kesbangpol. Kemudian ada yang mengurusi napiter, ex napiter, narapidana terorisme, ya, ex napiter itu ya ada kami. Kemudian kenakalan ini gede dan sebagainya, ya memang berat. Jadi kami kalau tidak didukung dengan ormas yang ada, ya, atau dengan pakar-pakar seperti panjenengan semua yang di sini, ya kami tidak mempunyai jaringan yang kuat. Makanya dengan adanya silaturahmi ini kami bersyukur, ternyata kami dibantu oleh lapisan masyarakat yang tergabung dalam suatu ormas yang masih cinta sama NKRI. Ya, saya pikir luar biasa ya dari Forhanas nanti bisa berkontribusi sesuai dengan kompetensi dan kapasitasnya ya, Prof ya. Oke, nah sekarang ada Forhanas, Forum Ketahanan dan Pembangunan Nasional. Saya pikir sudah langsung nyambung ya, karena dari bidangnya aja sudah irisannya nampak. Kalau dari Forhanas kan bisa mengerahkan bermacam-macam pakar ya, Prof. Bidang ilmu itu seperti apa sih? Iya, karena gini, forum ini forum yang mengkaji tentang ketahanan nasional dikaitkan dengan pembangunan nasional. Itu tadi prinsipnya adalah bahwa pemerintahan yang menjalankan pembangunan nasional boleh silih berganti, tapi negara itu harus abadi. Ya, negara itu harus abadi. Kemudian maka dia harus tahan, ketahanan tubuhnya atau ketahanan nasional harus kuat. Nah, untuk bisa memenuhi syarat sebagai sebuah ketahanan nasional yang baik, maka harus memenuhi unsur-unsur 8 unsur kalau kami sebut, yaitu Astagata. Ketahanan nasionalnya di dalamnya, yaitu pertama adalah Trigatra tadi, pertama adalah sumber kekayaan alam, geografi dan demografi ini harus kuat. Kemudian modal yang 3 ini untuk mengawal Pancagatra, ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi dan HAM. Nah, jadi kalau ininya kuat, ini karena ini 8 payung besar, jadi bisa membawa tadi keliti itu masuk mana, ya, kemudian napiter masuk mana. Jadi ada ketahanan ideologi, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan harta. Jadi komplit bisa masuk dalam 8 payung besar ini tadi. Nah, berarti cakupannya karena besar itu nanti bisa dikaji oleh berbagai macam keilmuan, baik itu yang dari eksakta maupun non eksakta, itu bersinergi, berintegrasi, bahkan konvergen, fokus mau menggarap apa dulu, nanti baru kita bisa mengundang para pakarnya tadi untuk bersinergi, berkonvergensi, mengatasi persoalan ini tadi. Contohnya misalnya terorisme, itu kan tidak hanya masalah ideologi, tapi di balik itu ada apa? Apakah ada unsur-unsur yang mendanainya secara ekonomi misalnya, itu yang kita kaji. Jadi yang disampaikan oleh Bung Karno tahun 65, untuk membangun republik ini tidak cukup hanya dengan berdil, dengan mesiu, ya, tetapi membutuhkan lintas disiplin. Karena tahun 65 itu inflasinya sampai 600%. Bayangkan, inflasi 600%, Bung Karno merenung, kok negara ora maju-maju di aku sudah 20 tahun menjadi presiden. Lalu beliau merenung bersama dengan teman-teman TNI dan stakeholder lainnya, lahirlah Lemhanas kita, Lembaga Ketahanan Nasional. Nah, spirit
ataupun roh dari Kalimantan ini anggapnya menyebar ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Karena hasil kajian Lemhanas itu juga dibagikan kepada kepala daerah. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, pengawal ketahanan dan pembangunan nasional. Ya, luar biasa, berarti Korana siap Pak ini Kesbangpol ya Mas. Ya. Lalu kemudian, nah ini sekarang ada FKKI ya, Forum Keistimewaan dan Kebinekaan. Tapi forum ini mungkin langsung sifatnya teknis ya, karena di sini ada Pak Budi yang pakar IT, masuk dalam IT beberapa BUMN Pak Budi ini. Tapi nggak mau kalah sama Prof Jaka sama Pak Bagas, karena di sini ada ahli pantunnya juga Pak. Tapi jangan lupa Pak, kita makan dulu. Oh iya iya. Kita Java ini enak sekali. Ini ada di sini Mas. Nah, sambil kita dengarkan puisinya Pak Budi ini. Aduh, terima kasih. Nah, Bapak-bapak yang saya kasih, terima kasih. Saya hanya ingin belajar dari bapak-bapak yang luar biasa. Tadi bapak-bapak yang ditamakan juga pantunnya, saya single ikut-ikutan belajar pantun dari beliau ini. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika macam-macam, jangan hanya buah-buah saja yang dipantunkan. Juga perlu ibu-ibu itu yang suka sayur-sayur. Ada teh, ada kacang panjang, ada terong, ada lombok hijau disanteni. Walaupun berbeda-beda dan bucu-bucu tetap tak kangeni kan. Terima kasih. Ini bukan cara ya Pak. Nah kali ini Bapak harusnya di single pantun Bhinneka Tunggal Ika terus apa sayur. Ya, tapi di itu Pak, di Tawangmangu itu ada bis rukun sayur. Rukun sayur, memang sayur campur aduk jadi satu memang jadi enak. Monggo Pak Kurdi, Mas Kurdi. Sambil dimakan. Waalaikumsalam. Mas Pak. Yang lebih keras Mas. Senior dan mentor saya Prof. Jaka Wisisno yang dia nanti membantu kami di Pulau. Saya keluar dari Pulau Bagas. Bapak-bapak dari Bali dan Pak Ketua kami. Jadi FKK ini awalnya kami memang banyak diskusi Pak, terutama terkait dengan sistem tadi. Memang kami melihat juga bahwa di Kesbangpol ini sudah ada sistem yang sifatnya registrasi ya, untuk pendataan atau memantau legalisasi legalnya dari sebuah ormas yang kalau saya amati. Tetapi di balik itu ternyata saya banyak masukan dari Pak Yogi bahwa masih banyak data yang sebenarnya masih tanda kutip itu alirannya belum. Contoh dari anggota satu ormas di kurang lebih misalnya 5.000, tapi benar nggak sih sebenarnya 5.000 itu saya tanya Pak Yogi sebenarnya juga belum pasti. Nah, kalau kita kaitkan dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Bagas maupun Prof Jaka tentang kerawanan dan seterusnya, ini kan tentu database itu perlu kita segerakan lagi. Nah, inilah maka kami dari FKKI mencoba menginisiasi lah bahwa kami akan membangun sebuah aplikasi data tentang ormas ini. Jadi kita dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang digitalisasi ormas dari FKKI. Nah, sebenarnya latar belakang dari rencana digitalisasi yang tadi itu bahwa memang sampai saat ini saya lihat dan saya juga sempat browsing dari Kesbangpol yang ada baru sifatnya data ormasnya, tetapi anggota ormasnya itu apakah yang saya belum tahu atau memang itu tidak diekspos, tapi saya tidak menemukan definisinya ormasnya anggotanya siapa saja, dari mana saja, aktivitas fisiknya apakah dia kuliah atau bekerja, bahkan sampai kegiatan ormasnya itu yang saya amati, saya lihat itu belum berdampak. Jadi kami dari FKKI ingin itu kita bangun database sistem itu latar belakangnya. Nah kemudian ada dua tujuan yang rencana kami dari adanya sebuah aplikasi ini. Pertama kita ingin membangun sebuah data. Jadi anggota dari ormas itu harus jelas Pak siapa, alamatnya di mana.
bahkan sampai LinkedIn, sampai nomor WA-nya, kemudian kegiatannya di Jogja ini apa, harus kita ada. Ya dari FKKG karena kita forum, mungkin nanti membawa di beberapa ormas itu Pak Yogi ya, Pak Yogi yang sudah mempunyai jaringan di ormas itu akan kita mulai dari sini Pak. Ini menurut saya memang juga pekerjaan tidak ringan ya, karena 5.000 ormas itu juga banyak, di mana tempatnya juga kalau tadi Bapak sampaikan baru 800 yang terdeteksi. Nah ini akan pelan-pelan tapi harus kita mulai Pak. Nah kalau nggak mulai juga kita kapan nih mencapai sebuah data yang akurat. Selama ini ada asumsi terus nih, kalau saya diskusi dengan Pak Yogi kan gitu Pak Yogi ya, kurang lebih hanya 5.000, 6.000, bener nggak sih segitu? Jadi harus kita pelan-pelan kita petakan lagi Pak. Kemudian adanya digitalisasinya adalah bahwa ke depan kami akan digitalisasi pembinaan Pak. Jadi kalau tadi Bapak sampaikan ormas atau anggotanya itu harus ada pembinaan, mungkin bisa lewat seminar, lewat apa. Nah ini akan kita pembinaannya lewat digitalisasi, bisa melalui WA Blast Pak. Jadi dari Kesbangpol atau mungkin dari Forhanas ada sebuah ide tentang bagaimana menyampaikan ide-ide kebinekaan ini bisa disampaikan lewat WA Blast. Jadi begitu kita ketik satu, nanti seluruh anggota ormas menerima. Itu yang sangat penting. Dan menurut saya lebih efisien ya, informasi harus menyebar ke seluruh anggota ormas tersebut. Jadi kita ke depan akan namanya kita digitalisasi pembinaan ormas. Nah kemudian siapa saja yang akan menggunakan data dari digitalisasi ormas yang akan disusun oleh FKK ini? Pertama nanti tentunya pemerintah selaku panglima tadi kalau disampaikan oleh Prof. Jendal tentu akan bisa memetakan, dan ini kebetulan ada Forhanas, tentu dari data yang akan kita olah tentu akan bisa dianalisa oleh Forhanas. Bagaimana treatmentnya terhadap yang begini, bagaimana pembinaannya terhadap yang ormas ini, tentu kita butuh masuk garis analisa dari Forhanas Pak. Karena selengkap-lengkapnya data ini akan kita olah memang, nanti datanya akan kita sajikan ke Forhanas. Tentu Forhanas nanti akan memberikan analisa terhadap data yang ada kepada Kesbangpol dalam ini selaku pembina dari seluruh ormas. Kemudian pengguna digitalisasi itu nanti masyarakat. Saya kadang-kadang tidak bayangkan misalnya gini Pak, ada satu orang yang mungkin melakukan tindakan kriminal di tempat lain, kemudian dia pindah kos, itu kosnya tidak tahu. Nah ini kan membahayakan, jadi seolah-olah dia meracuni lewat kos, kita sangat berbahaya. Nah dengan adanya ini kita bisa mantau Pak, karena sistemnya itu tidak nanti hanya anggota, tapi bagaimana dia kegiatannya. Kegiatan dalam hal ini tentu tidak ada yang negatif, tapi yang positif juga Pak. Misalnya membantu bencana di mana, itu terekam semua. Jadi ada kartu kegiatan dari ormas itu. Termasuk juga nanti kalau ada anggota yang mungkin tanda kutip radikalisasi, misalnya dia pindah kemana, bisa terpantau terus Pak. Oh ini sebenarnya orang ini sedang ada di mana. Itu penting bagi masyarakat saya rasa Pak. Dan juga bagi kami orang tua, kadang-kadang kami tidak tahu di sepanjang jalan, misalnya kalau saya lihat dari keluarga Kudus ini itu banyak sekarang namanya bendera Joksim Pak. Itu kan juga ormas yang mungkin tidak terdaftar gitu, tapi kan itu anggotanya banyak Pak. Saya kadang-kadang nggak bayangin bagaimana orang tua yang di rumahnya anaknya juga menggunakan Joksim, tapi nggak tahu sebenarnya itu apa. Nah itu bisa melihat database kami Pak, sebenarnya Joksimnya apa sih? Kegiatannya apa, yang sudah positif apa, yang mungkin negatif apa, itu harapan. Kemudian data yang ini bisa digunakan juga tentu di dunia pendidikan, di kampus maupun di sekolah bisa menggunakan data ini untuk pembinaan terutama bagaimana mencegah kalau tadi disampaikan udara radikal itu sudah bisa dicegah. Yang terakhir tentu datanya akan digunakan oleh masing-masing ormas tadi. Jadi semua ormas bisa melihat, oh ternyata si A ada di ormas ini, mungkin juga ormas ini ternyata dia bisa berbeda di mana-mana, itu bisa terdeteksi Pak Yogi. Jadi satu orang harapan kami bisa mengetahui oh dia ikut ormas di mana saja, kegiatannya apa aja. Itu yang penting. Saya rasa ini ada 4 kemudian digitalisasi ini yang nanti bisa digunakan Pak. Kurang lebih seperti itu yang bisa kami sampaikan. Saya setelah juga maaf dan waktu saya kembali ke Pak Haryadi. Ya saya pikir, jadi kan kalau saya amati ini Pak Bagas kan sejak mungkin 5 tahun belakangan ini kan setiap kota itu kan berkembang smart city gitu ya, digalakkan sekali.
Nah, termasuk Jogja ini sebetulnya juga ada namanya Jogja Smart Province yang saya kebetulan dulu juga ikut terlibat jadi master planner di situ. Nah, ada dimensi-dimensi dari smart city atau smart province ini yang sebetulnya bisa difokuskan untuk menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan Kesbangpol ini, misalnya tentang ormas, tentang mungkin apa yang disampaikan Pak Burdi ini bisa melengkapi itu, Pak. Jadi saya kadang-kadang kan ego sektoral itu kan kuat sekali, Pak. Yeah. Semua dinas itu punya data, tapi kan sendiri-sendiri nggak nyambung gitu, dan belum tentu valid juga. Gitu. Kampus-kampus juga punya data kan, Prof. Tapi kan gimana ini bisa menjadi satu sinergitas, apalagi konvergensi data itu kan. Nah, berharap Kesbangpol ini menjadi leading sektor yang mungkin ya. Justru untuk menjadi simpul yang bisa ini mungkin gitu Pak Pemuda. Karena kan problemnya kan semua orang itu punya data, Mas. Cuma dewe-dewe gitu, sendiri-sendiri gitu. Nah, gimana ya komunikasi itu? Jadi kalau kemarin saya sempat diskusi juga bahwa nanti data selain anggota juga tanda kutip tempat nongkrongnya. Ya. Sehingga kalau ada sesuatu, contoh berjumpa mungkin di Sari, itu bisa terdeteksi. Ini sebenarnya di kelompok yang mana, orangnya siapa saja, dan dia bisa, oh ini ternyata mungkin lawannya ada di sini. Nah itu harusnya sistem bisa memberikan info seperti itu, Pak. Sehingga proteksi terhadap lawannya itu bisa dicegah. Misalnya jauh misalnya dari Bapak Sari ada di kelompok NTT, misalnya Pak Yogi. Oh ternyata lawannya ada di kelompok Maluku. Nah, ini sebenarnya base-nya ada di mana? Orang-orangnya di situ siapa? Saya rasa dengan database yang rapi ini bisa memberikan sebuah informasi yang sangat bagus untuk Kesbangpol. Jadi begini, ini berkaitan dengan data ya. Memang kelemahan di Indonesia itu kan data. Tidak hanya dalam data tertulis ya, ambil seluruhnya. Kayak dulu saya di dinas perhubungan, data kecelakaan itu beda-beda antara kepolisian, antara rumah sakit, sama jasa raja. Nah itu lain-lain. Ya. Padahal ya, masing-masing punya. Sama halnya dengan data ormas. Ya. Data yang kami sampaikan tadi, sekitar 5.000-an, itu data yang kami terima dari beberapa informan. Ya, khususnya dari Intel, ya, dari Polda, dari TNI. Ya. Karena 3 orang kumpul, ya, itu bisa dikatakan sebagai organisasi. Kalau dia udah misalkan aku ketuane, ya, kowe bendahara, ya, kasarnya kan gitu. Ya, anak muda sekarang itu kan gitu, ketuanya ini. Nah, jadi organisasi itu kan kalau kita melihat dari apa ya istilahnya buku-buku yang ada di literatur, 3 orang sudah ada ketua, sudah ada pengurus dan sebagainya, itu sudah dikatakan organisasi. Nah kemudian saya menyebutkan data yang ada sekitar 800-an itu yang sudah mendaftarkan, sudah ada surat keterangan terregistrasi organisasinya di Kesbangpol. Nah kemudian ini dikembangkanlah tadi dengan si Kresno. Di si Kresno itu jelas nanti sampai sekretariatnya harus di Google Map, sehingga kita mendeteksi bisa, oh ini ada ormas di Gunung Kidul, pernah waktu itu dia sudah menyampaikan, Pak, ini kita cek salah, hanya rumah, kita mau masuk ditutup-tutupi, ya kayak ini, wah ini jangan udah kita kerjasama dengan babi, dipantau, bahkan itu isinya dalam rumah orang-orang sudah sepuh semua. Ya, udah kayak jumbo-jumbo gitu. Ya, ternyata ormasnya itu mengaku-ngaku ya tadi pendidikan untuk tadi nyari bantuan. Nah, ini yang terjadi. Barusan tadi pagi kami dapat tamu dari Badan Jasa Negara. Ya. Ini sebenarnya ada beberapa informasi itu tidak bisa kami sampaikan di sini. Tapi dari tamu tadi dari Badan Jasa Negara itu sudah melakukan pemetaan, ada rekam jejak digital. Nah, sebelum ke sini tadi ke
Katakanlah saya membuat juta, nanti jaringannya siapa, yang membaca siapa, yang followernya siapa, mereka sudah. Ya, termasuk mahasiswa. Karena ini berkaitan dengan masalah keamanan, tidak bisa dipublish. Ya, saya terus terang nggak bisa mengupdate ini informasi apa yang akan terjadi di Jogja ini, karena memang rawan. Jogja tadi sudah saya singgung menjadi sumbunya. Ya, ini di Sumet sumbunya udah bisa kemana-mana. Ya, ada perlu diantisipasi. Ya, jangan sampai ini nanti terus dan gerakan-gerakan yang tadi ya dimasuki radikalisme, rokok terhadap NKRI dan sebagainya, brutalisasi. Jadi apa yang dilakukan dari FKKI ya di bidang IT-nya ini sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Mungkin nanti kita bisa saling berkolaborasi tentang data. Ya, ini karena data 5.000 tadi itu memang informasi dari Intel, dari Primur, karena ada anggotanya siapa, ini ada anggotanya ini, ini ada perkumpulan ini, organisasi aja ada di kampung gitu, Pemegang Sawisma, ada nanti Bank Sampah, itu BPKK, itu belum organisasi nanti goes, mancing, ya sama lah, mereka bentuk perkumpulan, tapi kan itu sudah masuk dalam kategori izin bertanya Pak. Tadi dikatakan bahwa Jogja itu sebagai sumbu. Iya. Nah, pertanyaan saya, apakah sumbu itu sumbu panjang atau sumbu pendek? Nah, yang kedua, apakah basah atau kering? Itu kan harus dikaji ya. Harus dikaji dari data-data yang Bapak sampaikan tadi. Apakah sumbu yang nanti bisa meledakkan ini tadi kering? Kalau basah kan dia dibakar kayak apapun nggak akan pokok. Ya. Kalau sumbu pendek itu langsung meledak. Nah, berarti kan tugas kita adalah membuat supaya sumbu itu tetap basah, tidak kering. Lalu jika tidak sumbu pendek, nah itu tugas kita semua saya di bawah pimpinan Panglimanya Pak. Memang keamanan itu tidak hanya Puskapol, ya, ada dari kepolisian, dari TNI. Yang dikatakan sumbu itu kalau sudah dinyalakan kan ya bisa tadi, nah, apakah mercanya ini jadi melempem, apakah bisa bersuara besar dan sebagainya, ya, ini yang sudah kewenangannya pihak keamanan, ya, ini bukan ranah kami. Nah, namun kan ada istilahnya kocok bengkul, ya kita bercermin pada kasus kejadian dulu di mahasiswa di Jalan Avandi Kerjanya, ya, itu kan terus bisa ditiru di mana-mana. Jogja ini kebetulan alhamdulillah di tahun 2023 ini kita mendapatkan ID-nya, indeks demokrasi di Indonesia itu terbaik di Indonesia. Kita mendapatkan ID-nya itu mendapatkan 85,86 ya, nilainya. Ini terbaik. Jadi sekarang banyak dari daerah-daerah lain, dari provinsi lain yang belajar apa sih. Jadi apalagi ini kan rawan ya, ide yang diberikan 2023 adalah penilaian di tahun yang kemarin 2022. Sedangkan di tahun 2023 ini ada beberapa kejadian di Jogja. Kemarin ada kasus patung Bunda Maria, ada kemarin yang sekolah mewajibkan harus pakai hijab, ya kan? Ini lagi marah lagi masalah sampah. Nah, ini jadi di dalam ide itu memang ada 22 unsur di dalam penilaiannya. Nah, ini kita harus ya tadi menjaga jangan sampai idenya ini ya. Kemarin kita mencari bocoran apa yang jadi. Kalau bisa masalah itu selesai dalam tahun itu. Ya. Itu kalau itu selesai di tahun itu dan itu cepat selesainya, maka itu menjadi poin plus. Tapi kalau sudah melewati tahun, nah itu bisa menurunkan nilai. Dan rawan ini adalah masalah sampah. Ya, apalagi ini sudah menjelang akhir. Kalau masyarakat tidak mulai bersama-sama bagaimana mengelola sampahnya, ya sudah, kita intinya bisa
sampai segitu penilaiannya itu. Jadi memang sangat rawan ya dengan harapan tadi sudah dikatakan Prof, ya suhunya bagaimana. Ya ini memang karena pemicunya tadi sekarang tuh orang nggak lepas dari ini toh, berita hoax. Tadi pagi saya baca Gunung Kidul nggak aman, anak-anak yang ditangkap itu ya zona merah dan sebagainya, Klitih dan sebagainya, ketangkap sekarang ya. Dan kemarin ada yang anak-anak itu pilih dari Klaten, rusuhnya di sini. Jadi ada beberapa yang memang tidak senang Jogja ini aman. Mari kita yang hidup di Jogja ini berusaha ya bersama-sama menjaga keamanan wilayah Jogja ini. Ya memang rawan Jogja ini, karena hampir seluruh suku ada di sini, miniaturnya Indonesia. Dengan adanya itu viral, terima sana, terima sini. Nah ini banyak khawatirnya tadi bisa menjadi besar dan bisa kalau ini langsung diredam ya dari tadi kan dari Badan Sandi ya karena sudah Kominfo. Kalau ada berita-berita yang memang langsung cut dan itu dipelajari jaringannya siapa, followernya siapa, dia ini dapat asupan dari mana dananya. Ini sampai segitu ya. Indonesia ini apalagi tahun depan kita akan berpesta demokrasi ya kan? Pesta itu kan hal yang bahagia, menyenangkan ya kan, pesta pernikahan senang-senang. Nah kalau pesta demokrasi besok gontok-gontokan kan namanya nggak pesta itu. Nah ya kan, makanya dengan adanya kunjungan ini bapak-bapak semuanya ada ibu ya menjadi suatu tadi kita bisa saling menjaga, berkolaborasi juga ya demi kemajuan untuk Jogja. Iya, biasa. Nah sebelum kita ke teman-teman wartawan ya, mungkin Prof Jaga dari Forhanas bisa merespon. Jadi kalau dari FKKI ini kan akan memainkan digitalisasi. Nah sedangkan yang diperlukan kan hari ini kan data itu kan bukan hanya terkumpul di gudang data, tetapi bagaimana itu dimanfaatkan, dianalisis untuk masukan bagi pengambilan kebijakan. Jadi kalau dari Forhanas, para pakar ini sebetulnya digitalisasi yang seperti apa sih yang bisa kepake? Ya, kita sebagai akademisi itu membiasakan diri speak with data, bicara dengan data. Jadi bukan asumsi atau apalagi ramalan-ramalan gaib ya. Oleh karena itu data betul-betul terjaga validitasnya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah antar data itu yang dikelola oleh unit kerja ini connected tidak, yang penting. Kalau tidak connected itu ibaratnya pulau-pulau saja, tidak ada konektivitas. Seperti Indonesia terdiri atas pulau-pulau, tapi bukan Indonesia bisa kan? Nah, jadi pulau-pulau datanya tadi juga harus connected. Pertanyaan saya, apakah data-data yang sudah dikelola oleh Kesbangpol itu konektif tidak antara yang kriminal dengan yang ideologi dengan yang lain-lain, termasuk yang memberi dana tadi siapa dan bagaimana. Seperti Traveloka misalnya, Traveloka itu konektif antara bank, perusahaan perjalanan, hotel, itu konektif, one stop application. Nah, nanti apakah yang sudah di-create si Kresno tadi itu one stop application yang bisa menghubungkan data lalu dianalisis. Yang tidak kalah penting adalah dianalisis. Data tanpa analisis itu percuma. Nah, ini berarti RKKI misalnya punya aplikasi yang dengan si Kresno itu bisa sinergis, konvergensi. Kalau tidak harus ada interface apa yang harus disediakan, termasuk juga dengan kesepakatan mungkin kesatuan-kesatuan yang lain ya, tidak hanya Kesbangpol, dengan BIN, dengan BINDA, dengan unit-unit kerja yang lain, termasuk kampus, yang punya mahasiswa kan kampus. Nah, berarti tadi terkait dengan data harus ada aplikasi yang betul-betul bisa menjaga validitas, kecepatan, dan juga konektivitas. Saya rasa itu. Ya, saya pikir udah mulai ketemu ya benang merahnya antara Forhanas dengan FKKI ini kan digitalisasi yang berguna untuk analisis. Gitu. Soalnya data-data pulau-pulau data sendiri kan ternyata kan masih ya karena tadi itu Pak, memang kenyataannya kan ego sektoral itu kan kuat sekali.
masing-masing itu memilih datanya dewi-dewi ya. Dan problemnya lagi ini belum tentu valid gitu loh, Bro. Ya tadi buktinya data kecelakaan aja beda-beda. Ini kan berbahaya. Nah saya pikir kalau dari FKKI bisa selesaikan itu dengan kolaborasi dengan para pakar, bagaimana ada sistem validasi yang entah bagaimana secara digital, tapi kemudian bagaimana mengambil data yang mungkin yang sudah ada dulu. Jadi nggak perlu dari nol lagi kan, kita sudah berkembang. Cuman bagaimana mengkonekkan itu lalu dianalisis oleh Orhanas dan disajikan untuk mendukung pemerintah. Saya kira gini ya, masalah data itu sekarang harus sesuai dengan kewenangan. Ya, dulu kan saya ngambil contoh tadi data kecelakaan. Ada data kecelakaan dari Jasa Raja sekian, ada dari rumah sakit sekian, dari kepolisian sekian. Sekarang udah dari pihak kepolisian mengambil alih bahwa data kecelakaan hanya boleh dikeluarkan oleh kepolisian. Ya, selain itu tidak boleh. Karena apa? Untuk tadi satu pintu. Kita pun pemerintah sekarang juga sudah ada pelayanan satu pintu. Ya, nah data seperti tadi ada data ormas dan sebagainya. Ini kan nanti kewenangan siapa? Oh iya, ini kewenangan papanya. Ini kewenangannya Kesbangpol. Ya, kemudian sumbernya dari mana? Kita mencari. Nah, makanya tujuannya tadi Sikresno ini baru di launching kok di tahun ini. Ya, karena yang aplikasi sebelumnya Selek Ormas itu nggak berjalan. Nah, kemudian saya masuk ke Kesbangpol mulai 1 Maret kemarin itu mulai saya mencoba gantilah namanya, jangan nama Selek Ormas ya ini, pakai nama toko wayang apa Sikresno gitu biar bunyi. Akhirnya kan masyarakat jadi tertarik, oh itu Sikresno, oh ini. Ya, tujuan itu tadi biar ada base datanya. Tuh, kayak dulu data angkutan lebaran, wah ada dari ini lalu lintas yang masuk sekian ini waktu saya di Disub, saya kan lama di Disub 28 tahun saya di Disub itu, ya akhirnya Ibu Kepala Dinas waktu itu menyampaikan data dari perhubungan karena yang melakukan counting adalah perhubungan, sehingga data LHR lalu lintas harian itu dari Disub, ya sama halnya ini data ormas, oh ya, di mana di bidangnya Poldagri, dan nanti Poldagri kita hanya mencari sumber-sumbernya kita lakukan, ya. Karena kita ada tadi timnya Pak, timnya itu melibatkan dari BIMA, dari Kejaksaan, gitu ya, dari Intel itu dari Intelnya Polda, Intelnya dari TNI, kita libatkan, ya. Kita ada poskonya, posko untuk tim pemantau pemilu, kita biasanya ya pemantau. Siap, saya pikir FKKI dan Polres siap dukung Sikresno. Dari wartawan ini apa yang bisa dikontribusikan untuk Sikresno? Karena saya pikir idenya menarik sekali Pak, karena dunia pewayangan ini kan simbol persatuan ya. Ini mungkin dari wartawan ini apa nih teman-teman IWO ya, Ikatan Wartawan Online Indonesia Kabupaten Sleman ya, Pak Yopi bersama Bapak Suwarno dan teman-teman mungkin bisa sharing kan ini. Ada Sikresno nih dari Orhanas sudah siap dukung analisanya, dari FKKI dukung bantu untuk nanti melengkapi data. Dari wartawan ini apa ini bisa sharing? Terima kasih Pak Kadek Skoro, terima kasih Pak Kadek, Profesor Pak Budi yang sudah menjelaskan tentang 3 topik sebelumnya. Dan kebetulan kami dari Ikatan Wartawan Online Indonesia, kebetulan kami dari Sleman. Organisasi ini di Yogyakarta untuk DPW baru mau 1 tahun. Kebetulan kami di wilayah Sleman baru 2 minggu lalu terbentuk, dilantik oleh Ketua DPP dan juga dari Badan Kesbangpol Kabupaten Sleman juga sudah mendukung kami, dan juga Pemda Kabupaten Sleman dan semua stakeholder di Kabupaten Sleman itu mendukung kami dalam arti bahwa kehadiran Ikatan Wartawan Online Indonesia di Kabupaten Sleman itu sudah diterima oleh berbagai kalangan, baik itu pemerintah daerah, kemudian unit kerja dari kejaksaan maupun pengadilan, kemudian
dari TNI Polri, kami selama ini karena bersinergi dengan lembaga-lembaga itu, sehingga kehadiran IWO Indonesia khususnya di Kabupaten Sleman sudah bekerja sama dengan lembaga-lembaga itu. Nah, untuk kerjasama kita ke depan, kerjasama dengan Kesbangpol baik itu Kabupaten Sleman atau kabupaten kota yang lain dan juga dengan provinsi daerah istimewa Jakarta, kami siap untuk bersama, dan juga dengan FKKI, dan pasti bahwa Forum Keistimewaan dan Kebinekaan itu kan menjadi bagian dari tidak terpisahkan dari perjuangan daerah istimewa Yogyakarta, bagaimana menjaga marwah keistimewaan di daerah istimewa Yogyakarta itu tetap lestari, tetap dijaga, sehingga spirit kebersamaan, spirit persatuan dan kesatuan yang sudah terjalin selama ini bisa terjalin dengan baik lagi. Dan juga terima kasih kepada Profesor dari Korhanas bahwa kehadiran Ibu ini juga melengkapi apa yang disampaikan oleh Profesor, bahwa kita membutuhkan banyak lembaga, banyak stakeholder sehingga kita berkolaborasi. Nah, kebetulan kami di bagian media. Nah, bagian media itu bagaimana menjaga spirit persatuan dan kesatuan dalam pemberitaan sehari-hari, sehingga tidak ikut memanasi situasi yang sudah memanas, tetapi membuat berita yang sejuk, sehingga Yogyakarta itu dibangun dengan kesadaran bahwa turut serta menjaga kondusivitas di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, terutama pada pemilu pesta demokrasi yang sedang dipersiapkan, yang akan digelar pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Nah, kami di internal IWO Sleman itu kami memiliki 3 program. Pertama, klaster internal. Jadi klaster internal itu bagaimana agar wartawan-wartawan yang tergabung dalam IWO Sleman itu memiliki kredibilitas. Yang kedua, bagaimana wartawan-wartawan itu juga setiap hari belajar agar menyesuaikan dengan situasi yang berkembang, sehingga tidak memanas-manasi situasi. Dan kemudian wartawan itu bagaimana menyampaikan berita-berita yang memiliki nilai, tidak hanya menyambung informasi dari si A ke si B lalu dipublish, tetapi berita yang disampaikan itu atau informasi yang disampaikan itu memiliki nilai. Sehingga orang merasa bahwa kalau hari ini tidak mendengar berita dari IWO itu adalah sebuah hal yang kurang dari setiap harinya, karena ada sesuatu nilai yang ingin dibangun. Yang kedua adalah klaster eksternal. Nah, hari ini kita sedang berbicara tentang kolaborasi, tentang kegiatan eksternal apa. Next, setelah kita duduk di sini, apa yang perlu kita kerjasamakan. Nah, hal-hal seperti ini yang kami di IWO Kabupaten Sleman itu ingin mendapat masukan, ingin mendapat informasi agar kita kemasan-kemasan informasi disampaikan itu membawa dampak positif kepada masyarakat. Sumber informasi itu datang dari siapa saja, tetapi apa yang akan kita produk di dalam organisasi kewartawanan ini yang kita keluarkan itu tujuannya untuk menjaga eksistensi, menjaga persatuan kesatuan, menjaga kewibawaan dan marwah keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta, karena Yogyakarta adalah miniatur Indonesia seperti tadi sampaikan Pak Kabit. Nah, kalau miniatur Indonesia ini salah dikemas dalam bentuk berita-berita yang diolah dan keluarkan itu bisa menimbulkan gejolak, karena berita itu bisa menjadi pedang bermata dua. Salah satu mata pedang itu adalah menyampaikan informasi dan ditangkap dengan baik, tetapi salah satu informasi bisa membunuh siapa saja atau melukai siapa saja. Sehingga IWO itu dibangun berdasarkan kesadaran penuh agar menyampaikan informasi secara benar, akurat, independen. Dan yang ketiga adalah sosial. Dalam klaster sosial IWO Kabupaten Sleman itu selama ini kalau wartawan itu hanya istilah menerima informasi, mengupload atau menyajikan berita dan dilempar kepada publik, tetapi tidak memiliki sense of sosial di dalam unit kerjanya. IWO Kabupaten Sleman itu memiliki sense of sosial, dalam arti dia memiliki nilai-nilai sosial. Contoh nilainya begini, di Kabupaten Sleman yang luar biasa, dalam arti Sleman itu merupakan sebuah kabupaten yang cukup
terkelola secara baik sampai hari ini di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Tetapi ada sisi-sisi lain. Ada laporan kami dari wartawan-wartawan akses informasi di kampung-kampung di wilayah terpencil, ternyata ada hal unik. Ada keluarga yang tidak memiliki NCK selama sepanjang tahun sampai hari ini. Nah, tujuan IWO adalah menyampaikan informasi bagus ini kepada pemerintah kabupaten kota supaya dipilih, supaya dibantu, atau kepada stakeholder terkait supaya orang yang tadinya tidak memiliki layanan sosial seperti NCK ini bisa terlayani melalui CSR lembaga-lembaga atau dengan pemerintah sosial kabupaten kota, khususnya di daerah Kabupaten Sleman. Nah, ini sifatnya adalah kita melihat tentang sisi baik, sisi positif dari semua hal. Memang media terkadang melihat hal terbaik itu adalah melihat hal yang kurang, tetapi kita tidak melihat itu. Kalau kita mempublish hal yang netral itu kurang dibaca, tetapi media selalu mencari hal-hal yang sensasi. Kalau seandainya itu kurang jelek, wah dibidik lalu disampaikan menjadi sebuah berita menarik. Tetapi kita tidak sedang bekerja untuk hal itu. Kita mencari hal-hal positif dari hal-hal yang negatif yang ditemukan. Karena itu jauh lebih baik ketimbang kita melihat nilai positif yang dikembangkan menjadi hal positif. Dia tidak akan menjadi positif dengan sendirinya. Tetapi bagaimana hal negatif itu disampaikan kepada pihak yang memiliki kompetensi di bidang itu agar membantu uluran tangan masyarakat itu dibutuhkan oleh karena informasi dari media. Nah, itu tugas kami di IWO, Ikatan Wartawan Online Indonesia, khususnya di Kabupaten Sleman. Nah, untuk kerjasama dengan IWO, kerjasama IWO dengan lembaga pemerintah sedang terjadi, dan selama ini memang dengan Kabupaten Sleman kami intens kerjasama. Dan kemudian dengan Forhanas, hari ini kita menyampaikan hal bahwa kegiatan-kegiatan Forhanas yang perlu kami publish atau istilahnya ada temuan-temuan yang disampaikan tentang layanan publik yang belum tersampaikan kepada publik, kami siap untuk menyampaikan itu. Dan juga dengan FKKI melalui bidang IT yang tadi disampaikan oleh bidang IT, IWO siap untuk mendukung program ini, dalam arti bahwa tujuan akhir dari kegiatan ini adalah kita membantu pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini kebetulan yang menjadi panglima adalah Badan Kesbangpol daerah istimewa Yogyakarta, bidangnya adalah Bapak Bagas. Sehingga informasi yang didapat oleh KKI, hal yang disajikan melalui Forhanas, kemudian ada ide-ide lain yang menarik dari lembaga-lembaga ini, kita sampaikan kepada publik, kepada publik, bahwa ini yang menjadi concern kita, atau ini yang belum kita lihat, atau hal ini yang kurang diperhatikan oleh masyarakat. Sehingga masyarakat tahu, masyarakat memang harus diberi gambaran, tidak hanya hal-hal yang baik saja, tetapi hal-hal yang kurang baik tetapi disampaikan secara baik. Sehingga hal ini menjadi perhatian masyarakat, menjadi perhatian oleh pemerintah. Sehingga para pengambil kebijakan itu bisa mengambil hal positif dari hal negatif yang sedang terjadi di tengah masyarakat. Itu adalah bagian kerja daripada wartawan online Indonesia yang kebetulan kami dari Sleman. Ikatan Wartawan Online Kabupaten Kota di daerah istimewa Yogyakarta juga sedang berproses, dan juga IWO di DPW Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang baru 11 bulan lahir ini, belum 1 tahun, juga sedang berproses supaya menyampaikan informasi tidak seperti biasanya, tetapi bagaimana informasi yang biasa ini disampaikan secara baik dan positif sehingga ditanggapi secara luar biasa. Hal sederhana bisa disampaikan secara baik sehingga masyarakat mendapat manfaat lebih dari hanya sekedar sebuah informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Wah, ini wartawannya semangat sekali ya Pak Bagas. Mungkin ada tanggapan yang khusus ini, karena statement tadi berarti IWO ini bukan
bukan hanya mendukung Kesbangpol, tapi juga siap bekerjasama dengan Forhanas, dengan FKKI, dan kita bersatu 2, 3 ini ternyata juga hari ini komit juga untuk mendukung Kesbangpol itu luar biasa. Mungkin tanggapannya Pak Gas dulu. Ya, terima kasih nih Pak Jupiter. Nah, bagaimanapun juga segala sesuatunya itu kan memang harus dan kalau dulu waktu kecil ada istilah buku adalah jendela dunia. Sekarang ganti HP adalah jendela dunia. Nggak tahu tanya si Mbak Google kan gitu ya. Saya ditanya anak saya aja Babi tak buka si Mbak Google. Nah, pelajari baru itu diinformasikan. Anak saya juga gitu. Ternyata Babi itu juga terkenal. Loh, kenapa? Nah ini aku buka nama Babe di internet, Bagas Ilmu Aji sudah muncul Babe, ya langsung rekam jejak digital saya sudah ada. Nah sekarang itu kan media atau publikasi itu kan tidak hanya dengan surat kabar, sekarang sudah berkembang dengan online. Ilmu itulah menjadi harapan kita semua yang bisa menginformasikan berita-berita yang segar, bukan berita yang memanas. Ini harapannya biar Jogja itu berarti nyaman, adem ayem. Saya tinggal di sini tuh adem ayem. Ya itu harapannya. Bisa tambah lagi Pak Bagas. Ya silakan. Saya menarik dari apa yang tadi Pak Bagas sampaikan bahwa satu pintu kecelakaan. Oh iya. Mungkin Pak Bagas bisa memberikan masukan kepada dinas yang lain. Kita itu kan ada kerusakan data Pak Gubernur. Kita kan ada data dari Dinas Sosial itu sendiri, data dari BKKBN itu sendiri, data dari statistik itu sendiri. Sehingga data kita itu, saya melihat di lapangan itu rancu, Pak. Jadi umpamanya data kemiskinan. Itu kalau dia menggunakan data BKKBN, itu nilainya lain. Nanti ada data dari Dinas Sosial, juga nilainya lain. Nah, data dari data statistik juga punya nilai lain. Nah, jadi kemungkinan, mudah-mudahan saya salah. Jadi mereka ini tidak mau menyambungkan data itu sama, karena itu proyek. Jadi kalau itu diambil salah satu, jadi salah satu, ada satu lembaga yang kehilangan proyek itu. Nah, sehingga sekarang sampai hari ini data kemiskinan kita di Jogja itu tidak pernah terbantahkan. Jadi ada, saya pengurus kampung, jadi data itu tidak ada dengan kami, Pak. Tiba-tiba katanya dari pusat. Dapat bantuan dari pusat. Yang tahu-tahu, kelurahan katanya, loh kok ini kelurahan nggak tahu Pak Camat nggak tahu, ini dari pusat. Tahu-tahu ada orang yang betul-betul tidak butuh dibantu, tetapi justru dia dapat KPH, dapat PKH, dapat apa itu Pak. Nah sehingga data-data seperti itu mungkin Pak Bagas bisa berkoordinasi dengan dinas yang lain, bagaimana melebur 3 departemen tadi menjadi satu pintu. Nah, dari data kemiskinannya itu di situ. Nah, itu bisa kita lihat kerawanannya. Nah, kalau itu masih berjalan seperti itu, saya prihatin dengan kehidupan masyarakat kita yang bawah. Dibayar 600.000 setengah tahun, Pak. Mereka sudah bangga sekali. Kemudian dipoto, Pak. Kok kita senang sekali ya Pak ya, dipoto baris-baris itu, Pak. Dipoto satu-satu ngambil di kantor pos. Nah, begitu juga. Jadi kita kan prihatin. Saya betulnya bukan apa-apa. Melihat masyarakat yang dibantu itu senang, tapi caranya itu menyakitkan menurut saya, menyakitkan. Jadi kita tidak menghargai bangsa kita sendiri. Nah itu kalau itu bisa datanya tadi bisa jadikan satu, insya Allah Pak, saya yakin bahwa kita akan menemukan data-data yang bagus. Data bis kita rusak sekali Pak, khususnya data kemiskinan. Itu yang membuat kita menjadi ya akan akhirnya apa? Dipermainkan oleh orang-orang yang punya keahlian IT. Data itu dijual-jual, dimain-main dan nah itulah yang membuat kita. Nah kami dari Ikatan Wartawan Indonesia ini mengharapkan akan mencoba. Kami nanti akan coba nanti dari itu dapat bantuan siapa-siapa akan kita coba lacak untuk mencoba menggiring data itu agar data itu bisa valid atau tidak valid. Karena apa? Dinas Sosial tidak mau Pak, dia melepaskan datanya itu. Nah dari BKKBN juga nggak mau. Nah statistik juga gitu.
Karena apa? Setiap orang yang datang ke rumah itu membawa itu ada pergundul loh. Itu loh. Yang pergundul tadi yang jadi nilai, itulah yang susah. Sementara itu informasi dari saya, Pak Bagas, mungkin bisa digabung gitu nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi standar untuk data itu kan lain. Ya, Standarnya lain-lain ada dari masing-masing instansi itu kadang tujuannya datanya untuk apa, sehingga dalam penilaiannya kan lain. Sebagai contoh, seperti tadi ya, data kecelakaan, ada yang dari jasa raja kan berkaitan dengan jumlah santunannya dulu. Kalau di rumah sakit, kalau kecelakaannya biar itu buka sedikit ya masuk data, pokoknya yang lain-lain. Nah kalau di kepolisian kan lain lagi ya tujuannya. Jadi Jogja ada data katanya provinsi yang termiskin, ya. Tapi Jogja ada yang penilaiannya provinsi yang paling bahagia. Nah, miskin tapi bahagia. Nah ini dia kan provinsi yang miskin tapi bahagia. Jadi penilaiannya miskin karena tidak ada uang yang diputarkan. Tapi wong aku sugih, duwe sawah, nggak perlu beli beras, nggak beli daging, punya kambing, nggak beli ambil buah, punya kebun sendiri. Akhirnya itu tadi perputaran nggak ada, hasilnya dikatakan miskin. Nah, ini tapi bahagia untuk usia hidup panjangnya tinggi, ya karena nerima orang Jogja ini, ya kan bahagia. Wow, makannya cukup dengan ini, ya itu tadi. Jadi penilaiannya itu memang berbeda-beda, sehingga tadi tergantung data itu diperlukan untuk kepentingan apa. Ya, sehingga saya untuk kepentingan ini, ya ini datanya untuk kepentingan ini. Ya inilah nanti dengan adanya smart city tadi, kayak nanti dengan data ini menjadi lebih baik. Kelemahan di Indonesia dari dulu data, tidak bisa dipungkiri itu dari data, ya kan? Kemarin untuk pemilihan umum berdasarkan KTP, ya. Orangnya sudah meninggal masih terdata. Nah itu kan juga terjadi itu, ya kan? Alamatnya nggak ini, alamatnya kosong. Nah yang memang menjadi permasalahan, tapi kita berusaha membangun database ini sebaik-baiknya. Saya kira itu ya. Ya, artinya dari diskusi ini mulai muncul nih PR kita ternyata masih banyak. Ya. Tapi yang kita bersyukur hari ini kita ada semangat bersama. Siap. Untuk kolaborasi, untuk sinergi. Kalau PR-nya banyak, ini baru satu PR loh, Pak. Itu wartawan lebih banyak tahu. Nah, sekarang kita mungkin sampai di sini dulu pertemuannya. Mungkin closing statement ya. Nanti dari Bapak Bagas, kita mulai dari Orhanas, FKKI, kemudian IOI, dan nanti closing statement dari Pak Bagas dari Kesbangpol. Closing statement yang intinya kita siap kolaborasi dan mendukung Kesbangpol. Monggo Pak Prof Jaka dulu dari Orhanas. Ya, Orhanas menilai bahwa tadi pembangunan nasional itu bisa dilakukan kalau ketahanan nasionalnya bagus. Di dalam ketahanan nasional itu elemen-elemennya termasuk adalah kesatuan bangsa, politik, ideologi dan sebagainya. Ada 8 kata. 8 kata ini harus betul-betul dikawal dengan baik agar kuat, ya, tangguh, lalu nanti secara kumulatif, secara agregat nasional ini bisa sebagai modal untuk pembangunan nasional. Nah, itu closing statement dari kami bahwa apapun kepentingannya, kepentingan nasional itu nomor 1. Tidak boleh ada kepentingan lain. Apapun mazhab politiknya, itu maka harus ada kepentingan nasional yang satu. Ya, Apa itu kita nggak akan bisa. Iya, oke, luar biasa. Dari FKKI, Mas Budi. Ya. Kami berharap ya nantinya FKKI bisa memberikan sumbangan lah ke pemerintah khususnya Jogja, walaupun mungkin tidak besar, tapi ini akan kita mulai. Memang ini menjadi PR besar, saya akui. Data itu
gampang yang dibicarakan tadi, kita akan memulai nanti mudah-mudahan kita bisa memberikan sumbangan ke desa tersebut. Amin. Siap. Dari IMOI. Baik, terima kasih. Kami dari Ikatan Wartawan Online Indonesia, terus dari Kabupaten Sleman, menyambut baik pertemuan hari ini, dan kami memiliki tekad sama seperti tekad yang disampaikan oleh Bapak-Bapak baik dari Fornas, dari PKI dan juga Sumpol, agar kita mengawal Yogyakarta sebagai Indonesia Mini menuju pesta demokrasi 2024 dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Terima kasih. Iya, oke. Yang terakhir ini dari Kesbangpol, Pak Bagas. Ya, kami dari Kesbangpol mengapresiasi ya dari forum organisasi kemasyarakatan ya, karena bagaimanapun juga pemerintah tidak akan bisa menjangkau tangannya panjang sampai menyentuh ke masyarakat apabila tidak dibantu dari organisasi kemasyarakatan. Dan ini alhamdulillah bisa terbentuk dalam suatu forum ya, gabungan dari beberapa ormas seperti tadi melalui pergubnya nomor 73 tahun 2022. Jadi itu sudah diatur bahwa perlu adanya forum komunikasi antar organisasi kemasyarakatan. Ya, ini saya tutup dengan sebuah pantun lagi. Ya. Ada durian lagi, Pak? Ya, ini berkaitan dengan Jogja. Ya, Jogja yang istimewa. Ya. Jalan-jalan ke Taman Sari. Mampir pasar Beringharjo, beli terasi. Cakep. Jangan lupa tanggal 14 Februari akan ada pesta Demokrasi. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.